Roma 12, Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8. Kepada jemaat di Roma ini Paulus mengatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah dia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah dia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah firman Allah yang berbahagia setiap kita yang mendengar firman-Nya dan melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu dan Adik, kalau kita dengar ayat yang tadi ini kan ayat-ayat yang sangat terkenal ya, terutama dihafal oleh pendatua. Ayat yang mana biasanya? Pak Mano biasanya ngomong yang mana Pak Mano? Ayat 2. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, Pak Mano ingat yang itu. Yang lain, pendapat yang mana yang paling ingat? Biasanya ayat 1-nya ya. Kenapa? Pengantar persembahan. Artinya apa di luar kepala ya. Jadi kalau hampir banyak persembahan di dalam ibadah, ayatnya diambil dari ini. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Nah ini menariknya kalau kita perhatikan, Paulus bicara kepada jemaat di Roma, bicara tentang yang namanya persembahan. Dan ini persembahan bukan barang yang asing buat kita. Tapi kita perlu tahu juga, perlu memahami mengapa kita ini harus memberikan persembahan. Kira-kira kenapa kita harus kasih persembahan sama Tuhan? Kenapa tiap hari Minggu nanti juga ada persembahan? Apa karena gereja kurang duit? Memang sih benar, gereja kurang duit ya. Nanti buat bangun parkiran, Pak Rizal untuk gambar-gambar berapa ya? Duitnya ada nggak Pak Rizal? Duitnya ada nggak? Ada duitnya. Ada di kantong Bapak Ibu. Di gereja nggak ada, makanya suruh keluarin. Jadi kita perlu melihat dulu mengapa Paulus bicara tentang persembahan. Ini persembahan sebetulnya dilakukan bukan karena gereja kurang duit, walaupun memang gereja perlu duit ya, bukan karena itu ya Bapak. Bukan juga karena kita memberi persembahan supaya apa? Supaya kita diberkati. Kadang-kadang doa persembahan, pendatua yang persembahan, kalau persembahan di kebaktian selalu
tua yang mimpi. Kadang-kadang salah juga doanya. Doanya suka ngomong gini, Tuhan berkatilah tangan-tangan yang memberikan persembahan, kiranya Tuhan balas berkali-kali. Kelihatannya rohani banget ya. Kalimatnya kelihatannya rohani banget. Dan mirip-mirip orang-orang yang kepercayaannya di seberang sana. Jadi kalau kasih persembahan supaya apa? Balas. Iya, balas berkali-kali lipat bahkan balas. Jadi memang ada pemahaman persembahan itu adalah untuk mancing supaya balikannya lebih besar. Dan saya gambarkan kayak mancing ya. Kalau kita mancing umpannya segini, pengen dapat ikan yang segimana? Wow, kalau kita semeter itu umpan segini pengennya semeter. Ada nggak orang yang mancing umpannya segini pengen dapat ikan segitu, ikan cerek? Nggak ada ya. Kadang hal ini masuk ke dalam pemahaman persembahan. Jadi kalau saya kasih persembahan, biar dapat baliknya berkali-kali lipat, jadi jauh lebih besar. Ini keliru di dalam pemahaman. Karena persembahan yang kita lakukan bukan, tadi saya katakan bukan karena gereja butuh duit, kurang duit, memang butuh duit, tetapi alasannya bukan karena itu. Bukan karena supaya kita diberkati berkali-kali lipat, bukan. Tapi tujuannya adalah sebagai ungkapan syukur kita. Karena Tuhan sudah memberkati kita terlebih dahulu. Jadi karena Tuhan sudah memberkati kita, maka kita mengucap syukur. Rasa-rasanya nggak ada orang yang mendapatkan sesuatu yang menyenangkan lalu diam-diam saja. Paling tidak dia ngomongkan terima kasih ketika dikasih sesuatu. Nah, jadi ketika kita memberikan persembahan itu adalah wujud dari syukur kita. Karena Tuhan sudah memberkati kita. Nah, kalau kita ngomong soal berkat Tuhan, jangan lalu diukur soal kaya miskin, rumahnya besar atau kecil, jabatannya tinggi atau rendah. Karena berkat Tuhan itu bukan cuma itu. Berkat Tuhan itu begitu bermacam-macamnya. Dan bahkan yang macam-macam itu yang di luar tadi uang, rumah, jabatan, bahkan nilainya tidak ternilai yang lainnya. Contoh gampangnya saja, ini Bapak Ibu dan adik-adik bisa bangun pagi. Itu karena apa? Jadi jangan kita pikir, itu mah biasa saja, kan ya. Tapi kan ada orang yang tidur paginya nggak bangun lagi kan? Kok kita bisa bangun? Berarti kan bukan karena kebetulan, karena memang Tuhan kasih kesempatan untuk bangun lagi, untuk bisa hidup lagi, untuk bisa melakukan berbagai macam hal. Nah, itu berkat Tuhan. Bangun saja berkat Tuhan yang luar biasa. Bisa menghirup udara, bernafas, wah itu berkat yang luar biasa juga. Coba kalau lagi sakit, berapa duit harus bayar oksigen? Jantung bisa berdegup, kalau macet jantungnya, berapa harus bayar benerinnya? Untuk servis jantung, kalau benar servis jantungnya macet, dibenerin wah mahal banget. Jadi kalau kita lihat ternyata berkat Tuhan itu begitu luar biasa. Banyak bermacam-macam, jangan hanya ukur dengan duit, jabatan, rumah. Tapi macam-macam yang lain sangat-sangat tidak ternilai. Makanya kita harusnya selalu bersyukur. Itu alasan mengapa kita memberikan persembahan sama Tuhan. Lalu kita lihat bagaimana
memberi persembahan itu yang terbaik. Ini ada satu cerita, ada 3 orang yang lagi bersaing. Mereka ribut mempertentangkan tentang siapa yang memberi persembahan yang paling baik. Karena 3-tiganya ngomong sayalah yang paling baik. Lalu akhirnya mereka sepakat gini, udah sekarang gini saja, kita coba tunjukkan bagaimana cara kita memberikan persembahan yang terbaik menurut masing-masing. Nah, lalu yang pertama bilang, saya pasti yang terbaik memberikan persembahan buat Tuhan. Karena cara saya ini saya memberikan semuanya buat Tuhan. Lalu tanya, caranya bagaimana semuanya buat Tuhan? Saya buat lingkaran, lalu semua uang saya lemparkan. Contohin, lalu dibuat contoh. Dia bikin lingkarannya segede ini. Lalu dia mundur 5 langkah. Lalu ini caranya. Bikin lingkaran segede ini, dia mundur 5 langkah. Lalu uangnya semua dia ambil, dia lemparkan. Lalu dia ngomong gini, semua uang yang masuk ke dalam lingkaran itu buat Tuhan. Yang di luar buat saya. Kan saya mah fair. Ya benar fair. Lingkarannya kecil, yang masuk seberapa banyak? Walaupun semua ditaburkan juga ya, yang masuk seberapa sih? Nah itu yang paling baik kata dia. Yang kedua bilang begini, oh kalau gitu mah lebih bagusan cara saya. Kalau cara saya, lalu dia praktekkan, saya bikin garis, lalu saya mundur 5 langkah, lalu saya taburkan ke belakang, saya menghadap belakang, jadi saya gak lihat, saya taburin. Yang lewat buat Tuhan, tapi yang garis antara garis dan saya itu buat saya. Lemparinnya pelan-pelan juga. Nah yang bisa lewat yang koin doang, yang kertas mana bisa. Padahal dia yang kertas kan ya. Yang ketiga bilang, kalau gitu cuma cara saya yang paling baik. Cara saya adalah saya ambil semua uang saya, lalu saya lempar ke atas. Dan saya sambil ngomong, Tuhan, ini saya persembahkan uang saya semua, silakan ambil. Nah, yang Tuhan tidak ambil pasti kan jatuh lagi. Nah itu punya saya. Yang mana yang paling baik? Ya semua ribut tentang yang terbaik, tetapi tidak ada yang baik. Sebetulnya semua mikir untuk dirinya sendiri. Nah Paulus bicara juga persembahan yang benar itu kayak apa? Persembahan yang benar adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Artinya apa? Kalau kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan kepada Allah, itu bukan berarti tubuh kita nanti masukin ke dalam kantong persembahan ya. Kalau para Radityo kantongnya seperti apa? Lupa. Rizal kalau kantongnya harus kotak besar. Amal gak muat juga. Gak mungkin badannya masuk ya. Pakai kantong. Itu adalah satu perumpamaan saja. Jadi yang Paulus katakan persembahan yang benar itu, yang baik itu adalah mempersembahkan tubuh kita. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita pikirkan, apa yang bisa kita katakan, itu harusnya semua bisa mempermuliakan nama Tuhan sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Allah. Dan rasa-rasanya tidak ada orang yang tidak bisa melakukan sesuatu yang bisa menjadi pujian bagi nama Tuhan. Jadi kalau memuji Tuhan juga jangan bayangkan hanya nyanyi ya. Walaupun katanya ya, semua orang itu tidak ada yang tidak bisa nyanyi. Ada teman saya ketika di kampus dulu, kami ini punya guru, punya dosen seni musik,
luar biasa terkenal. Namanya Elmanik. Pernah dengar nama Elmanik? Siapa dia? Ini yang bukan yang bintang film, kan ada Elmanik bintang film ya. Ada Elmanik yang lain lagi. Elmanik, Doktor Elmanik kalau yang ini. Nah ini ahli musik. Waktu itu di Indonesia dokter musik baru dianya doang. Tapi si dosen ini biasanya konon katanya kalau guru musik nggak ada guru musik yang lemah lembut. Guru musik itu galak-galak. Benar kan? Golden galak-galak. Galak ya? Aku galak ada sini. Nggak ada kan katanya? Iya. Katanya guru musik itu umumnya begitu katanya. Ngajarinnya nyanyi, suruh enak didengar, tapi kadang-kadang kalau lagi ngajarnya, aduh itu kalau salah-salah dikit, langsung ditunjuk, diomelin. Nah, si dosen saya ini bikin grup paduan suara di kampus, lalu diajak kita semua. Ada teman saya bilang, Pak, saya mohon maaf tidak bisa ikut karena saya tidak bisa nyanyi. Lalu sesudah si dosen ini nanya gini, tidak ada orang yang tidak bisa nyanyi. Kamu bisa nangis enggak? Kalau nangis mah bisa lah katanya. Nah, kalau kamu bisa nangis pasti bisa nyanyi. Kenapa? Karena nangis itu ada nadanya katanya. Iya kan yang benar kan nangis pada ada nadanya, nggak mungkin nggak ada nada. Nah itu aja nada. Apalagi yang nangisnya, waduh. Orang kata kalau lagi ada yang kedukaan nangis, bisa kayak apa gitu. Jadi nangis pun sebetulnya nyanyi katanya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya tidak ada orang yang tidak punya karunia sesuatu. Semua orang Tuhan kasih karunia, dan dengan karunia itu maka dia bisa memuliakan Tuhan. Nah, tinggal persoalannya adalah mau atau tidak mau. Nah, persoalan di gereja kita adalah persoalan itu bukan tidak bisa, tetapi tidak mau. Padahal kita sudah sama-sama menerima berkat Tuhan. Ya berkatnya pasti lain-lain satu dengan yang lain. Berkat yang Tuhan beri ke Bu Megi lain dengan yang ke Bu Novi. Jangan lalu dibanding-bandingkan, wah enakan yang sono ya. Belum tentu. Kalau kita yang jadi orang itu, jangan-jangan kita malah jadi susah. Kalau istilah Jawa suka nawan sinawan. Oh, sawang sinawan. Ya saya bukan orang Jogja asli. Sawang sinawan. Kadang-kadang kita suka banding-bandingkan. Wah enak ya kalau jadi dia. Kalau jadi kayak saya mah susah. Padahal belum tentu. Pernah ada acara di TV kan? Orang yang sengaja bikin acara nih tukar hidup, tukar nasib. Seorang direktur yang merasa capek banget saya kerja hidup mesti ngurus perusahaan, sementara yang satu tukang beca. Capek banget menggenjot beca katanya. Nah si tukang beca ini ketika melihat direktur enak dia keluar naik turun mobil. Si direkturnya melihat tukang beca kok santai amat, siang-siang tidur di beca. Lagi tidak tarik penumpang, tiduran di situ, enak banget hidupnya santai. Lalu akhirnya sama pemimpin acara, pembuat acaranya, ayo tukeran. Disuruh tukeran lah, yang direktur jadi tukang beca, yang tukang beca jadi direktur. Enak nggak dua-duanya? Ternyata tersiksa dua-duanya. Yang tukang beca suruh mikirin perusahaan, pusing-pusing. Mana nyampe otaknya. Yang direktur suruh ngegenjot beca, kuat juga. Ternyata begitulah hidupnya. Makanya jangan membandingkan satu dengan yang lain. Jadi
dibanding-banding. Yang jelas adalah syukuri apa yang kita terima. Dan apa yang kita terima itu harusnya kita bisa pakai untuk apa? Jadi persembahan kita yang mempermuliakan Tuhan. Apapun itu. Dan itu pasti bisa kita lakukan. Kita perlu melihat juga, Paulus katakan, hidup itu adalah, tubuh kita ini adalah persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Caranya lewat apa? Tadi yang ayat 2 Pak Manto ingat, berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu mengetahui mana yang benar, mana yang berkenan kepada Allah dan yang tidak. Lalu kalimat berikutnya, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih yang di atas itu. Pikirkan saja yang bisa kita pikirkan, yang sederhana. Gak usah pikir yang aneh-aneh. Ternyata mempersembahkan, memberikan bisa lewat yang nampaknya sederhana. Nah, jadi saudara, ini Paulus mengingatkan bukan cuma jemaat di Roma, tapi tentunya kita. Bagaimana kita merespon anugerah Allah itu, pemberian Allah itu, dan kita mensyukurinya. Kita memakai apa yang Tuhan karuniakan itu sebagai sesuatu yang memuliakan nama Dia. Hidup kita dipakai untuk melayani, untuk memuliakan nama Tuhan. Hidup kita dipakai untuk kesempatan berkarya, bukan cuma buat diri kita, tetapi juga buat yang lain dan juga Tuhan. Kalau kita lihat, kalau hidup kita pakai dengan benar, saya pernah khotbahkan, bukan panjang atau pendeknya umur yang penting, tetapi yang penting itu adalah bagaimana kita menggunakan umur hidup kita itu. Karena kalau kita lihat ya, saya kadang berpikir gini, umur panjang-panjang nggak ada dampaknya, ada gunanya enggak? Buat apa gitu ya? Umur 150 tahun kita nggak berkarya apa-apa, apa gunanya? Tapi umurnya mungkin pendek, karyanya luar biasa. Wah, ini bisa hidup terus, hidup tanda petik ya tentunya. Orangnya mah mati, tapi karyanya terus jalan. Kita lihat Tuhan Yesus umurnya berapa tahun ada di dunia? Cuma 33 tahun. Sama saya separuhnya doang. Saya masih jalan, ya udah gak ada. Cuma 33. Tapi apa yang dia bikin? Wah, sampai tahun 2023 masih diomongin sama kita. 10 tahun ke depan karya Yesus masih diomongin enggak? Masih. Saya nggak tahu. Nanti kalau saya nggak ada, jangan-jangan hidup tanda petik saya itu ya paling di umur diingetnya cuma seminggu. Jangan-jangan itu. Kan kata orang katanya gini, orang berduka umumnya ya, kalau ada keluarga orang yang dikasih berduka, ketika kejadian duka bener, nangis-nangis. Setelah dimakamkan disko. Udah hapus. Ini yang tragis. Kadang-kadang sesudah dimakamkan pulang masih ada rasa kehilangan. Seminggu ini umurnya gak akan panjang tuh diingat. Ini umumnya orang. Tapi kalau kita menggunakan waktu yang baik, pasti hidup tanda petik tadi ya, itu akan lebih panjang. Ketika pilih yang mana? Umur yang panjang ada karyanya, atau pendek tapi karyanya panjang sehingga terus diingat. Bukan berharap umurnya pendek saja, bukan itu. Tetapi yang diingatkan adalah apa karya kita. Kalau karya kita ada dan berbangga buat banyak orang, pergi sekarang juga gak ada masalah. Jadi jangan kita pikir, wah saya harus pinjam panjang-panjang.
tapi diam saja, nggak ada apa-apa, ya buat apa? Berkarya. Apalagi tadi dikatakan hidup ini sementara, ada batasnya, dan batasnya nggak pernah tahu kapan itu akan terjadi. Maka mari kita gunakan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Amin. Kita bersatu.